Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Al-Baisnen, NIM 211105020044. Saya di sini akan membacakan jawaban UAS dari materi ekonomi pembangunan. Soal pertama yaitu jelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Kemiskinan menurut Supriyatno menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkungan ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal, yang ada pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal. Sedangkan ketimpangan secara singkat dapat dikatakan sebagai perbedaan kesejahteraan antar golongan pendapatan penduduk. Menurut World Bank 2009 menyebut ketimpangan pendapatan sebagai konsep yang lebih luas daripada kemiskinan. Ketimpangan didefinisikan atas seluruh populasi, tidak hanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika pendapatan yang dihasilkan masyarakat dari golongan yang berbeda memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Ketimpangan pendapatan yang bernilai tinggi mengindikasikan tidak meratanya distribusi pendapatan atau dapat diartikan pendapatan golongan kaya tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan golongan miskin. Ketimpangan pendapatan umumnya diukur oleh sebuah koefisien atau indeks yang disebut rasio Gini. Untuk soal nomor 2 yaitu sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Asal-usul pembiayaan pembangunan ekonomi konvensional yaitu berasal dari uang negara atau daerah, seperti anggaran pemerintahan seperti APBD, APBN, pajak, dan biaya masuk. Untuk menyelesaikan pembangunan tersebut diperlukan jasa APBN atau APBD. Kemudian, secara umum, pendapatan negara dapat dibedakan antara pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Pendapatan negara non-pajak meliputi pendapatan negara yang didapat dari pinjaman pemerintah dalam maupun luar negeri, pendapatan negara yang berasal badan usaha milik negara, pembayaran hutang, dan lain-lain. Menurut Hukum Nasional Nomor 28 Tahun 2007, pajak memiliki arti iuran yang dikenakan negara kepada seorang maupun lembaga, yang dikenakan dengan mendasari undang-undang tanpa balasan spontan yang dipergunakan sebagai pendapatan negara guna menambah kebutuhan masyarakat. Pembiayaan syariah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau yang kita sebut dengan BB Syariah adalah perusahaan keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya seperti hanya meminjamkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Struktur organisasi kepengurusan PP Syariah meliputi Komite Pengawas Syariah (DPS) yang berperan memastikan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dengan baik dan benar. POJK Nomor 31 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan keuangan syariah juga mengatur kegiatan usaha perusahaan keuangan syariah. Pertama yaitu pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang ketiga yaitu pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa yaitu pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dana talangan, atau pemberian pelayanan dengan tanpa pembayaran imbal jasa. Yang keempat yaitu kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK. Berbeda dengan keuangan tradisional, setiap kegiatan usaha dalam keuangan harus mengacu pada akad setelah menjadi subjek fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang kita sebut dengan DSN MUI, atau dalam pernyataan penerimaan syariah dari DSN MUI. Selain itu, kegiatan usaha harus berdasarkan akad syariah baik secara tunggal dan atau gabungan.
seperti halnya jasa keuangan lainnya. BP Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.